generasi muda. Senang sekali di episode kali ini kita kembali membahas topik yang sudah di-request oleh generasi muda pada question box beberapa hari lalu yang aku share di Instastory @mainjournal. Nah, saat ini di podcast di masa muda mengundang pembicara kita yang kece, yaitu Pak Pendeta Dani Tisalei. Nah, mungkin buat generasi muda yang belum kenal, boleh nih Pak Pendeta bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya generasi muda bisa tahu siapa sih narasumber kita pada episode kali ini. Oke. Silakan Pak Pendeta. Oke, thank you Kak Mei. Halo sobat muda semua, shalom, apa kabar? Doa dan harapan semuanya tetap baik-baik ya, tetap semua sehat walaupun dalam situasi kondisi masih tetap ada dalam stay at home, tapi tetap sebagai anak muda terus berkarya, berkreativitas demi kehidupan ke depan yang menjadi lebih baik. Ya, nama saya Pendeta Dani Tisalei, saya asal Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua, dan sementara menjadi pendeta freelance sementara di Jakarta, dan aktivitas saat ini adalah guru pada salah satu SMP negeri di Jakarta dan juga dosen pendidikan agama Kristen di salah satu STT di Jakarta. Aktivitas sehari-hari melayani freelance, tapi lebih banyak sih ke daerah gereja GPIB. Itu aja mungkin Kak. Oke, terima kasih banyak nih Pak Pendeta perkenalannya. Jadi teman-teman semua udah tahu nih ya latar belakang Pak Pendeta yang tadi tuh Pak Pendeta berarti guru di SMP, terus Pak Pendeta juga dosen, tapi selain itu juga melayani juga ya Pak Pendeta ya? Iya, benar Kak Mei. Oke, kita langsung masuk aja nih. Pasti teman-teman udah nggak sabar mau dengerin tentang quarter life crisis. Nah, di kalangan usia 20-an, seorang muda mengalami fase di mana ia merasa krisis secara emosional yang melibatkan perasaan sedih, terisolasi, ketidakcukupan, keraguan terhadap diri sendiri, kecemasan, terus merasa tidak termotivasi, bingung, takut, atau ya masih banyak lagi hal-hal yang dirasakan. Nah, kira-kira menurut Pak Pendeta Dani, quarter life crisis itu seperti apa sih? Nah, dan quarter life crisis itu dalam kondisi yang seperti apa sih? Oke, saya mencoba ya Kak Mei. Artinya QLC ini kan hampir mau dikategorikan bisa semua orang pernah merasakan itu. Bahkan saya pribadi juga merasakan hal itu. Artinya quarter life crisis. Oh iya? Iya pernah Kak. Itu nggak dipungkiri, itu pernah. Apa tuh Pak Pendeta? Wah, pernah waktu dalam proses ketika lulus SMA tuh banyak, kemauan banyak. Mau jadi inilah, mau jadi itulah, dan ketika tidak tercapai ya bimbang, khawatir, stres, frustasi, banyak Kak. Artinya ini lebih banyak menceritakan sebuah pengalaman anak muda dan saya pernah merasakan hal itu. Nah, kalau QLC ini kan seseorang yang ada dalam periode-periode masa cemas, ragu, khawatir, gelisah, galau lah gitu. Betul, putus asa. Galau ya? Iya, galau gitu. Artinya dia bimbang terhadap tujuan hidupnya. Padahal kan firman sendiri bilang, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara aku, gitu kan. Kita punya khawatir, takut, kan kita serahkan kepada Tuhan. Tapi dalam kehidupannya, terkadang masa depan untuk menentukan sebuah kualitas hidup kita itu tentang pekerjaan, tentang asmara, tentang hubungan dengan orang lain, tentang keuangan, karir ke depan, itu yang terkadang terombang-ambingkan dalam setiap perjalanan kehidupan. Makanya saya ingat satu lagu tuh, saya lupa judul lagunya tuh Kak, yang dia bilang begini, mau dibawa kemana hubungan kita, bila kau terus menunda-nunda dan tak pernah menyatakan cinta. Nah itu, jadi ya hidup tapi nggak tahu mau apa, arah tujuannya bingung gitu Kak. Oh iya. Iya, jadi karena iya, kenapa? melihat kirtanasinya juga gitu ya Pak Pendeta ya. Iya, gitu Kak. Jadi saya kaitkan dengan lagu kan, masa muda itu kan paling terindah. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Tapi ternyata dalam perjalanan kehidupan masa muda memang indah, tetapi banyak problematika, banyak kehidupan. Bahkan hampir tidak terasa, bahkan kita sebenarnya ada juga dalam QLC ini kan Kak, gitu. Iya betul. Iya. Itu mungkin kayak yang saya dapat jawab. Terus
Artinya, iya, Pemicunya tuh biasanya datangnya dari mana sih Pak Pendeta? kenapa Kak? Pemicu datangnya quarter life crisis. Jadi kan perasaan-perasaan yang tadi tuh bingung dan segala macamnya biasanya tuh datangnya dari mana tuh Pak Pendeta? Oke. Sebelum sampai ke pemicu, artinya kita harus mengetahui dulu gejala-gejala atau tanda-tanda QLC itu seperti apa kan Kak? Artinya Iya, sebenarnya kita ini ada nggak ya kira-kira tanda-tanda gejala-gejala itu ada dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi nggak? Saya coba melihat ya beberapa hal tentang gejala atau tanda-tanda QLC yang terjadi selama masih hidup. Ketika dalam masa mudanya dia akan mempertanyakan kehidupannya. Apa tujuan saya hidup di sini? Apa yang akan saya capai? Apa yang ingin saya raih? Kenapa saya tidak bisa seperti dia? Artinya dia terus dan terus mempertanyakan kehidupan. Kenapa orang itu dia sukses saya enggak? Gitu. Itu yang pertama. Terus gejala kedua atau tanda-tanda kedua yang saya lihat dia sebenarnya berjalan tapi bagaikan berjalan di tempat gitu. Hidup tetapi bagaikan patung di mall, saya ibaratkan kayak gitu Kak. Jadi patung yang dipajang tetapi ya cuma dilihat orang, tetapi selalu membuat sesuatu gagal, selalu membuat sesuatu nggak maju-maju, tidak ada perkembangan dan sebagainya gitu Kak. Bahkan mungkin hal gejala-gejala berikut yang lain yang saya lihat ada dalam sebuah kehidupannya tentang tidak memiliki motivasi gitu. Artinya melakukan segala sesuatu tapi semangat hidupnya sudah nggak ada gitu. Dia melakukan sebuah pekerjaannya atau hobinya tetapi tidak semangat gitu. Bahkan mungkin hal yang terakhir ketika gejala tanda-tanda dari seseorang itu dia ada dalam QLC itu artinya dia bingung untuk bagaimana dia memilih keluar dari zona nyaman gitu. Saya ingat peristiwa kayak tentang Yesus ketika mati, apa yang terjadi dengan murid-murid? Tidak mau keluar rumah kan, mereka tinggal terkurung dalam rumah karena mereka takut, khawatir, bimbang dan sebagainya. Tapi ketika Yesus bangkit dan menunjukkan penampakan kepada mereka kembali semangat, gairah gitu. Padahal mereka tidak mau keluar dari zona aman. Tapi ketika mereka melihat Yesus sebelum naik ke surga, baru mereka menjadi semangat, menjadi saksi gitu. Jadi mereka sudah berusaha untuk bisa keluar dari zona aman. Nah, ini yang keadaan-keadaan ini, yang gejala-gejala ini yang sebenarnya anak-anak muda kita pernah menghadapi QLC ini Kak gitu. Nah, yang tadi Kakak tanya, ya terjebak dalam zona aman juga termasuk dalam quarter life crisis ya Pak Pendeta? masuk Kak, kalau saya mengkategorikan itu masuk karena dia tidak berani untuk keluar dari zona nyaman gitu. Dia tahu hal itu sebenarnya dia tahu sebenarnya hal itu membingungkan dia, menurut dia itu dia bosan, dia bete dengan pekerjaan ini. Saya ambil contoh gini, dia bekerja, tetapi sebenarnya pekerjaan itu dia udah bosan Kak. Tapi dia takut keluar dari pekerjaan itu, takutnya dia nggak bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Takutnya ketika dia keluar dia akan mendapatkan sesuatu pekerjaan yang mungkin lebih buruk dari sebelumnya. Gitu. Makanya dia nggak mau keluar dari zona nyaman. Saya ibaratnya kayak gitu sih sebenarnya Kak. Gitu. Jadi sehingga dia terombang-ambing oleh keadaan. Gitu. Baik masalah yang tadi saya sudah sebutkan, percintaan, bingung untuk memilih dan sebagainya. Gitu Kak. Nah menyangkut yang tadi pemicu ya? Pemicu, betul. Pemicu quarter life crisis. Nah, kalau yang pemicu quarter life crisis ini, yang pertama saya melihat dalam kehidupan lingkungan sekitar, Kak. Gitu. Terkadang lingkungan sekitar juga mempengaruhi. Terkadang dalam kehidupan orang tua sering membanding-bandingkan dengan orang lain. Saya pakai bahasa simpel. Nah, itu benar. Iya, sering membandingkan dengan tetangga ya gitu ya. Anaknya jemaat gitu. Betul, anaknya jemaat. Biasa kan sering tanpa sadar mungkin orang tua mengeluarkan kata, kenapa sih kamu nggak bisa seperti si A tuh anaknya tante B atau anaknya tante B ini anaknya tante. Nah gitu. Kalaupun sering sekali dua kali mungkin lah, tapi kalau sering dibilang begitu sebagai anak ya dia termasuk dalam sebuah QLC ini Kak. Kalau saya menilainya gitu. Jadi sering membanding-bandingkan. Orang tua membandingkan dengan orang lain ataupun dengan tetangga. Nah ini membuat beban secara psikis bagi anak itu sendiri. Yang kedua mungkin pemicunya si anak ini atau si anak muda ini hidupnya memang yang mau dibilang sudah dari sononya juga nggak tahu ya, tapi relasi atau dia sering menutup diri dari orang lain, susah diajak bergaul, susah untuk membuka diri. Artinya sikapnya memang pendiam terus, susah untuk berinteraksi sosial, susah bersosialisasi.
Sehingga apa? Ini juga mengakibatkan pergaulannya akan menjadi sempit dan susah untuk menerima peluang-peluang dari koneksi-koneksi yang ada. Tidak bisa dipungkiri Kak, kalau kita punya teman banyak, bergaul banyak, kita mendapat koneksi banyak kan, jejaring banyak ibaratnya kayak gitu. Betul. Ya. Jadi saya melihat salah satu pemicu ini juga apa, relasi atau menutup diri dari orang lain ini juga sebagai pemicu. Dan mungkin hal yang terakhir, yang pemicu yang ketiga, saya melihat tentang bagaimana karir. Dia bingung dengan keberadaan kerjanya. Artinya dia baru kerja, pengen ibaratnya pengen sesuatu yang wah dan wow. Gitu. Dia baru kerja baru sebulan, 2 bulan, setahun, resign lagi. Baru keluar, baru kerja lagi, resign lagi. Iya. Padahal pengennya karirnya bagus, tapi karena mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia idam-idamkan, inginkan, ya udah putus nyambung lah ibaratnya kayak gitu. Kayak gitu sih Kak. Betul. Nah, terus quarter life crisis ini sebenarnya ada fase-fasenya nggak sih Pak Pendeta? Fase-fasenya ada sih Kak. Tapi kalau saya melihat yang sekarang, pemicu yang lagi heboh-hebohnya sekarang untuk anak, artinya kan bergolongan, generasi baby boomer berbeda dengan generasi milenial, generasi alpha, Z dan sebagainya. Mungkin pemicu-pemicu yang sekarang pun yang saya masih tambah kayak pemicu yang terjadi juga yang mungkin saat ini kalau dalam sekarang ini generasi milenial adalah tentang medsos dengan game Kak. Artinya kalau selalu main dengan, iya, medsos itu juga mempengaruhi pola pikir seseorang loh Kak, gitu. Dia bisa Iya ya, jadi membanding-bandingkan. lebih insecure karena lihat postingan temen kok bagus Betul, daripada saya. betul Kak. Iya, terus kenapa sih dia baru taruh posting yang like-nya bisa 1.000, saya yang sudah lama sudah di sosial media cuma 2 orang, 3 orang dan sebagainya. Artinya dia bisa mempengaruhi, bagi saya itu bisa mempengaruhi medsos. Bahkan juga game. Artinya main game itu dari ya kalau sekedar hobi, bagi saya hobi tapi kan ada batasnya. Tapi kalau beda dengan pro gamer lah gitu lah. Tapi kalau dia memang seorang yang bermain game sampai ya itu beda gitu. Nah, yang terakhir mungkin yang tadi sebelum masuk yang tadi Kakak bilang pasti, saya juga nih anak muda sering ya itu Kak, mengeluh mungkin. Sering mengeluh, dia lupa. Jadi setiap ada masalah mengeluh tapi dia lupa untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Selalu mengeluh gitu. Kalau saya lihat ini kan firman bilang bersukacitalah di dalam Tuhan, sekali lagi katakan bersukacita. Apapun yang terjadi harus mengucap syukur, tetapi harus bisa menyelesaikan setiap permasalahan sih sebenarnya kayak gitu sih Kak. Gitu. Iya betul. Kalau hanya mengeluh-mengeluh aja ya nggak akan dapat jawabannya juga ya Pak Pendeta. Iya. Nggak akan bisa keluar juga. Anak muda ini kan paling suka share gitu kan, ada masalah cari teman untuk share, curhat dan sebagainya. Tapi ketika curhat, Itu benar banget Pak Pendeta. itu wah kalau bukan gitu bukan gue banget lah ibaratnya gitu ya Kak ya. jadi jadi kalau setiap Serba salah gitu kan. Iya. Nggak tahu mau ngapain ya akhirnya curhat ke teman. Betul. Tahu kan temennya benar gitu kan. Betul. Tapi kalau ternyata temennya ngasih sarannya nggak benar juga, wah. Nah, parah kan. Jadi ada tipe curhat nih banyak Kak. Ada curhat yang benar-benar ketika dia curhat, dia nggak, misalnya contoh, saya curhat ke kakak. Yang penting saya sudah plong curhat, tapi mau kakak mau kasih jalan keluar kayak enggak, kayak yang penting saya sudah plong. Ada tipe orang kayak gitu. Ada tipe orang yang ketika kita curhat, yang tadi kakak bilang, temannya kasih jalan keluarnya, kasih masukan, tetapi asal-asalan aja. Nah, ada yang ketiga yang benar-benar dia mendengar sampai selesai, baru dia secara bijak memberikan pendapat solusi yang terbaik. Nah, ini ada tipe-tipe kayak gitu. Jadi kalau kita misalnya yang termasuk dalam QLC, kita harus bisa mencari orang yang benar-benar kita curhat, yang kita tahu gitu. Dia bisa menjelaskan orang yang tepat bagi saya gitu, betul. Artinya tidak semua sahabat kan bisa seperti itu Kak. Ada sahabat yang cuman sahabat untuk suka-suka, ada yang duka, ada yang suka duka, ada yang cuman ya gitu lah, banyak tipe-tipe sahabat kan Kak. Gitu. Tipe-tipe sahabat. Iya. Nah terus, kita masuk ke fase yang tadi nih Pak Pendeta. Oh iya, betul Kak. Nah, fase yang kalau saya melihat fase ketika seseorang anak muda itu ada dalam QLC itu, artinya yang pertama, dia ada dalam sebuah perasaan-perasaan yang selalu menghantui. Contohnya kayak gini kayak pekerjaan, kira-kira ke depan ini menjanjikan pekerjaan ini enggak gitu. Gitu. Kira-kira saya bekerja ini nanti ada sesuatu yang saya dapati enggak? Nah, ketika orang mengatakan, kenapa kamu kerja di situ, mendingan kamu kerja di yang sana, itu lebih bagus, resign, kerja lagi. Setelah 1 tahun, 2 tahun belum dapat sesuatu,
pindah lagi. Jadi lebih banyak dengar kata orang. Perasaan-perasaan ini selalu menghantui, Kak. Dengar kata orang, tidak menyelesaikan, tapi cuma dengar kata orang, yaitu padahal dalam pekerjaannya kedepannya ini kira-kira menjanjikan. Dia nggak menjalankan segala sesuatu itu benar-benar dengan sebuah kehidupan pergumulannya, tetapi dengar kata orang gitu. Itu perasaan-perasaan yang menghantui. Ataupun juga mungkin dalam asmara, dalam cinta, Kak, putus nyambung kan gitu. Iya, Kayak betul, pendeta. jadi ketika saya misalnya pacaran dengan satu cewek, yang si A bilang, kenapa kamu pacaran dengan dia? Dia kan begini, begini, begini. Tiba-tiba tidak ada guntur, tidak ada hujan, tidak ada badai, putus. Pacaran dengan si lain lagi, gitu kan? Biasa gitu. Jadi telinga tipis untuk mendengar kata orang. Jadi perasaan-perasaan itu yang selalu menghantui, gitu. Nah, ini kalau ada dalam Iya, fase ini, wah bagi saya parah gitu kan ya. Dia menjalani tapi lebih banyak mau dengar kata orang, tetapi tidak mau bertanya kepada diri sendiri, bahkan kepada Tuhan. Padahal Firman kan bilang, berdirilah teguh, jangan goyah, ibaratnya kayak gitu. Gitu, Kak. Itu fase yang pertama. ujung-ujungnya Ya, Kak? kalau pendeta ya, Kenapa, Kak? ujung-ujungnya stres sendiri kalau dengar kata orang. Itu, Itu Kak. nggak cross check ke diri sendiri, kira-kira kalau diri saya nih gimana ya gitu. Betul. Dan yang tadi kita bilang, kita juga nggak lupa untuk nanya sama Tuhan. Betul, Kak. Jadi gitu. Jadi dia mengandalkan kekuatan sendiri Itu dengan... fase pertama tuh kalau pendeta. Iya, itu fase pertama. Selanjutnya ada lagi. Kalau menurut saya fase yang kedua tuh harapan berbanding terbalik dengan sebuah kenyataan, Kak. Gitu. Mungkin saya sudah yang tadi saya bilang di atas. Jadi pekerjaan saya gini, harapan berbanding terbalik dengan kenyataan. Pikirnya dia kerja di suatu tempat dengan fasilitas yang wah dan wow, kerjanya yang full time, tetapi tidak mendapatkan sesuatu. Kalau mungkin kakak pernah nonton televisi kemarin seminggu lalu yang kasus, misalnya contoh kasus yang anak-anak muda kerja di kapal, lalu dalam 1 tahun gajinya tidak jelas, lalu ada yang meninggal. Syukur-syukur yang selamat pulang kembali ke Indonesia. Nah ternyata karena ini apa? Cuman kerjanya dari kata orang. Mendingan kamu kerja di kapal ini, kapalnya bagus, gajinya besar dan sebagainya. Nah sebenarnya basicnya tidak di situ, cuman karena mengiming-imingkan sesuatu, dia tahu gajinya besar, dapat fasilitas yang serba wah dan wow, ternyata ketika dalam prosesnya tidak ada. Itu makanya saya bilang harapan berbanding terbalik dengan kenyataan ini bisa stres loh, Kak, gitu. Ataupun mungkin dalam kehidupan anak muda, ketika sudah mentok tidak tahu mau jalan apa, teman-teman mulai, nih kamu bantu mau nggak jual ini? Ibaratnya jalan pintas, kakak tahu kan jalan pintas dalam tanda kutip, jual ini nih misalnya narkoba dan sebagainya. Tetap hasilnya bagus, hasilnya baik, tetapi dia tidak berpikir panjang nanti apa untung bagi dia atau rugi bagi dia dalam kehidupannya. Mentok-mentok terjadi ketangkap polisi misalnya kayak gitu. Nah itu harapan berbanding terbalik fase itu. Fase yang berikutnya ketika ada dalam kehidupannya juga, saya melihat tentang harus berani membangun hidup yang baru. Mungkin bahasa anak muda move on lah, Kak, gitu ya. Gitu. Iya. Jadi artinya Kayak gimana nih kalau pendeta? move on yang saya maksudkan kayak gini, Kak. Dia lupa kalau sebenarnya dia semakin hari semakin dewasa. Usia semakin hari semakin bertambah. Sebenarnya dalam kategori sudah matang. Dalam segi usia, dalam kehidupannya sudah dewasa, sudah bisa lah menerima tanggung jawab, membuat sebuah tanggung jawab, tetapi dia lupa kehidupannya, pola pikirnya seperti anak-anak gitu. Itu makanya saya bilang move on. Dia lupa kalau sudah semakin hari semakin beranjak dewasa, tapi kehidupannya seperti anak-anak. Dia nggak pikir bahwa nanti kedepannya gimana ya. Ketika mentok sudah mulai dalam taraf yang masuk dalam matang banget, ibaratnya sudah mulai 35, 6, 36, baru dia mulai berpikir terlambat kan, Kak, ibaratnya kayak gitu. Air sudah, saya pakai bahasa sederhana, telat, air udah sampai di leher baru mau berenang susah gitu ibaratnya. Nah itu, jadi itu yang saya pakai. Dia harus sadar dari tidur, mulai move on, mulai harus bangun gitu, mulai bangkit. Harus ada komit yang kuat untuk mencapai sebuah tujuan. Itu sih, Kak, maksudnya saya lihat fase-fase itu. Jadi ketika dia move on, pasti dia punya komit. Iya. Fase ya. Iya. Itu Dan sih, Kak. fase yang terakhir berarti kita harus mengambil sebuah tindakan Iya. ya, pendeta ya. Komitmen yang kuat untuk mencapai sebuah tujuan. Iya, Gitu. harus memiliki komitmen. Iya, ingat lagu. Nah, terus Saya ingat lagu yang meraih bintang tuh kan, Kak, apa? Yo yo ayo gitu. Harus fokus satu titik is ayo. gitu.
Jadi harus fokus kepada satu titik itu untuk bisa komit yang kuat mencapai tujuan sih Fokus Kak. satu titik ya, Iya, generasi muda harus ingat harus fokus satu titik satu untuk Papa titik. Pendeta. Iya, Nah, itu kan tadi fase-fasenya tuh Papa Pendeta. iya. Terus kalau problem-problem kan sebenarnya tadi juga kita udah sempat ngebahas ya. Tapi mungkin ada lagi nggak Papa Pendeta problem yang sering dialamin saat quarter life crisis? Mungkin problem yang Misalnya menentukan pasangan atau soal keluarga atau soal cara pandang. oke oke Kak. Kalau problem yang sering dialami saat-saat Kelsey berdasarkan pengalaman ya Kak. Artinya yang saya melihat Ya, tentang sebuah kehidupan yang tadi Kakak bilang cara pandang. Benar. Sebenarnya yang tadi saya bilang semakin hari usia semakin meningkat, semakin matang, semakin dewasa kita harus cara pandang berubah, out of the box gitu kan, betul. gitu. Artinya kalau saya kaitkan dengan firman misalnya dalam 1 Korintus pasal 3 tuh, saya lupa ayat 2 ya, gitu. 1 Korintus itu menceritakan Ayat tentang berapa Bang? 1 Korintus 1 Korintus pasal 3 ayat 2 gitu. Itu firmannya bilang, Itu pasal 3 ayat 2. iya, Kakak boleh Kak baca boleh 1 Korintus pasal 3 ayat 2. Oke. Kan kepadamu sebab kamu belum menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah, artinya susu yang diberikan kepadamu bukan makanan keras sebab kamu belum dapat menerima. Artinya sudah usianya matang, sudah dewasa, tetapi belum bisa makan makanan keras, masih minum susu. Anak kecil kan harus kalau minum susu kan harus dibantu kan kayak gitu kan. Nah, ini salah satu kehidupan kita, cara pandang kita kayak gitu Kak. Sudah semakin hari semakin bijak, sudah harusnya jeli, sudah harus bisa berpikir baru bertindak, bukan bertindak baru berpikir. Ntar nyesal kan gitu ibaratnya. Nah, ini harus rubah cara pandang, dalam pola pikir harus berubah. Kayak gitu. Kalau soal soal cara pandang, problem yang sering dialami. Yang berikut tentang apa? Soal hidup misalnya antara impian dan realita kan Kak, gitu. Ya, Nah, dia mengimpikan sesuatu, tetapi dalam realitanya tidak dapat. Artinya saya melihat kategori ini, anak muda kerja kadang tuh kerja bukan untuk takut Tuhan, tapi takut kepada pimpinan, gitu. Padahal sebenarnya dia sudah bosan, sudah jenuh dengan cara ini, tapi karena kerjanya dengan segala sesuatu yang apa yang dia impikan tidak berjalan dengan sebuah realita, gitu. Gitu. Artinya eh, ya hidup yang ideal harusnya kalau memang salah salah, kalau benar benar gitu. Dia berani berkomitmen, berani menyatakan kebenaran karena dia kerja sesuai dengan apa kemampuan dia. Basic dia bukan kerja karena takut pimpinan gitu. Padahal sebenarnya sudah bosan, jenuh dan sebagainya. Mungkin problem yang masalah satu lagi Kak tentang masalah keluarga gitu. iya keluarga gimana Mm-mm. tuh Pak Pendeta? Ini saya coba melihat, saya mengambil contoh ya tentang si pemuda A dengan si pemuda B. Si pemuda A Ya, ini dia bekerja sambil kuliah gitu dengan keberadaan keluarga yang pas-pasan. Nah, harus bisa bayar kuliah sendiri, bekerja, bahkan mungkin dia bisa menyokong keluarganya. Sementara kehidupannya dia pengen kayak teman-teman yang lain, bisa sudah sukses, bisa berhasil dan sebagainya. Nah, saya mengkategorikan si A ini karena kategori apa? Keberadaan ekonomi keluarganya sehingga dia harus terus berjuang. Cara pandang berbeda dengan si pemuda B. Kalau si pemuda B ini keluarga yang serba ada. Jadi segala sesuatu ketika minta A, B, C, D terpenuhi. Kalau si A ya, enggak, ya. gitu. Nah ini juga ada loh Kak problem-problem ini masalah dalam keluarga. Sebenarnya dia pengen sama dengan si B tapi nggak bisa keberadaan keluarga yang menuntut dia harus bisa apa yang harus dilakukan bekerja sambil kuliah menyokong keluarganya karena faktor ekonomi gitu Kak. Jadi apa yang dicita-citakan terkadang tidak sesuai dengan sebuah harapan, kenyataan berbanding terbalik. Karena saya pakai satu titik tidak bisa dipungkiri segala sesuatu uang yang berbicara kan Kak ibaratnya kayak gitu. Betul. Gitu Kak. Apalagi zaman sekarang ya Pak Pendeta. Bener, bener Kak. Gitu. Terus apa lagi ya Juga Kak? soal keluarga Masalah atau soal menentukan pasangan hidup. yang Benar nggak tuh? oke untuk menentukan pasangan hidup. Ini juga sering terjadi dalam kehidupan keluarga. Ini saya berdasarkan kasus juga kayak artinya ada sebuah kasus yang pernah ketika dalam mulai masuk perkuliahan si cewek A dengan cowok berkenalan gitu.
Artinya berkenalan, mereka menjalani proses pacaran sambil kuliah dan sebagainya. Suatu ketika si cowok ingin memperkenalkan teman ceweknya kepada orang tuanya, gitu. Ada dua hal. Mungkin ketika memperkenalkan ceweknya, cari tahu ternyata mereka punya hubungan keluarga. Ada loh keluarga, ada kasus yang menarik gitu. Sudah pacaran lama, tetapi karena mereka punya hubungan keluarga dekat, akhirnya orang tua menyuruhkan untuk putus. Nah ini masalah untuk menentukan. Dia trauma kak. Dia trauma bisa membuat dia yang benar-benar wah kill si banget itu kak. Itu kasus yang pertama. Iya, Mm-mm. ternyata keluarga ya. Keluarga tidak menopang, tidak mendukung karena memang punya hubungan keluarga yang sangat dekat dan tidak direstui, tidak disetujui oleh semua keluarga. Gitu. Akhirnya ya mau tidak mau dia mengikuti orang tua untuk itu, tapi dia stres. Akhirnya mungkin nggak mau pacaran dulu sebulan, setahun, 2 tahun mungkin. Itu faktor-faktor yang terjadi juga. Atau mungkin ketika masalah saat menentukan pasangan hidup, misalnya ketika si cewek memperkenalkan cowoknya kepada orang tuanya, apa yang terjadi? Banyak nanya, mulai hari ini kamu nggak boleh pacaran sama dia karena kerjanya nggak jelas, pekerjaannya belum bagus, belum mapan, ekonomi keluarganya juga kurang bagus. Pokoknya kamu nggak boleh pacaran sama si dia. Nah, si cewek sama si cowok juga bisa stres, ibaratnya kayak gitu, sudah pacaran lama, cuman karena faktor keluarga tidak mendukung. Karena apa? Si cowok pekerjaannya belum bagus, belum mapan, ekonomi keluarganya kurang bagus, dari keluarga yang tidak sama dan sebagainya dan sebagainya. Ini masalah juga dalam menentukan pasangan hidup kak. Gitu. Iya. Nah, terus untuk zaman sekarang ini kan kita punya banyak kemudahan fasilitas nih Pak Pendeta yang dimiliki oleh generasi muda. Betul kak. Dibandingkan sama generasi orang tua kita mungkin ya. Iya. Nah, justru sebenarnya kemudahan itu seringkali tidak serta-merta membuat hidup kita tuh jadi lebih bahagia. Karena justru ternyata semuanya bisa terlihat gampang didapat. Betul. Terus Iya. kepuasan seseorang juga semakin susah untuk terpenuhi. Betul Nah, kak. kira-kira gimana nih tanggapan Pak Pendeta? Kalau menurut saya sih, saya mengkategorikan anak-anak generasi milenial, anak muda saat ini ya, walaupun dalam pergumulan mereka adalah generasi yang serba instan. Kenapa instan? Segala sesuatu siap saji, nggak pakai lama gitu, maunya cepat. Mau pergi kemana-mana, tinggal ojol. Mau makan, order delivery. Ibaratnya kayak gitu, pencet segala sesuatu. Mau belanja, tinggal pesen, Klik, nyampe. nyampe. Jadi bener, jadi serba instan kan, jadi siap saji. Nah, aneka fasilitas ini kan ya tidak menutup kemungkinan bahwa terus ada dalam kehidupan mereka. Nah, ketika mereka bisa menikmati segala sesuatu, menurutnya akses-akses yang saat ini mereka bisa mendapatkan segala sesuatu dengan cepat. Contoh aja kayak, kira-kira ODP, PDP yang saat ini kemarin saya nggak nonton berita. Kira-kira Indonesia sudah berapa sih yang corona misalnya? Tinggal ketik aja info corona tanggal berapa tuh muncul langsung kan, sudah berapa ratus ribu dan sebagainya misalnya kayak gitu. Nggak Ya, perlu beli koran. Gitu. bener. Dulu kan kasihan dulu orang tua dulu kan ya masih tunggu koran datang antar dan sebagainya. Berita susah lah gitu untuk mengetahui Ya. informasi. Jadi kalaupun yang sekarang tentang peluang kerja, pendidikan, akses kesehatan, keamanan sudah gampang didapat. Nah, artinya bagi saya ini berpulang pada diri sendiri kak. Bagaimana mereka bisa mengaktualisasikan diri mereka untuk bisa berjuang, berani dan mencoba melihat peluang-peluang. Artinya jangan malas gitu. Kalau dulu, Iya. artinya maksud saya bandingkan, kalau dulu orang bekerja, ketika mendapat pekerjaan tujuan utama untuk uang. Itu nggak bisa dipungkiri. Kerja apapun yang penting bisa dapat uang kan kak? Gitu. Betul, kalau itu dulu ya. Itu dulu. Kalau sekarang tidak. Kalau dulu mereka kerja apapun mereka bersyukur yang penting bisa dapat uang. Kalau yang sekarang enggak, pekerjaan yang mereka dapati kalau tidak sesuai tidak dengan kehidupan mereka ataupun basic mereka dengan selera mereka, masalah nggak suka dan nggak suka, ya mereka berhenti gitu kan, gitu. Jadi Iya, kadang anak muda bawa yang namanya passion untuk Pak Pendeta. betul. Ini bukan passion gua. Gitu. Iya benar. Jadi gua. Nah ini jadi artinya hal-hal ini harusnya sebenarnya kita anak-anak muda ini bersyukur dengan segala sesuatu, pekerjaan apapun ya kita mencoba segala sesuatu dengan penuh syukur. Tapi kan yang terjadi kayak gitu, gue nggak suka, besok gue mau resign, cari info lagi, kira-kira ada kerja di mana, ini masuk lagi dan sebagainya.
Nah ini yang menjadi beban Kak, putus nyambung. Jadi maksud saya berpulang kepada pribadi lepas pribadi dan tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan gitu kan Kak. Gitu. Jadi Ya, jadi kuncinya di saat kita menghadapi semua kemudahan gitu kan, iya, ya ya bersyukur ya Pak Pendeta ya. betul. Gitu. Saat segalanya cenderung gampang didapat, suatu hal tidak lagi dirasa istimewa gitu. Jadi gitu, maksudnya anak-anak sekarang kayak gitu. Kepuasan seseorang pun semakin susah terpenuhi. Karena pikirnya gampang kok dapat, gampang kok gitu. Jadi bukan sesuatu yang istimewa. Kenapa? Saya pakai contoh, saya mau pakai analogi kayak gini Kak. Dulu orang yang punya handphone iPhone, wah itu dikategorikan wah hebat loh dia gitu kan Kak. Wah, keren. Ya, bangga banget. Bangga banget kan kalau pakai iPhone, nggak kayak kita yang Oppo, View misalnya kayak gitulah. iPhone. Benar. Tapi sekarang coba iPhone, wah semua orang sudah bisa memiliki iPhone, gampang gitu kan Kak. Nah, tapi kalau dulu, waduh, Anak kecil aja punya iPhone Pak Pendeta. bener. Anak-anak SD aja udah pakai iPhone ya, PAUD. Iya. Gitu. Murid-murid Pak Pendeta pakai iPhone kayaknya. Oh, enggak, biasa Kak. Gitu Kak. Iya, dengan kemudahan itu kadang ya sebenarnya jadi ini ya, positif negatif ya Pak Pendeta ya, Iya, tergantung pribadinya. tergantung pribadi. Ada satu kasus juga kayak gini Kak, misalnya usianya sudah tahu bijak dewasa yang sebenarnya harus bisa memikul tanggung jawab, tetapi dia malah tidak merasa untuk memikul tanggung jawab itu. Contoh, sebenarnya usianya sudah mapan dalam karir, untuk sudah married dan sebagainya, tetapi dia tidak sampai saat itu dia tidak memikul rasa tanggung jawab itu, gitu. Makanya dia menolak, gitu. Ibaratnya kayak kan mengerti yang maksudnya saya lebih sederhana gitu, usia sudah mapan, sudah bisa married dan sebagainya yang sebenarnya harus bisa memikul tanggung jawab berkeluarga, tetapi dia nggak mau, ibaratnya kayak gitu. Dia lebih suka dengan kehidupan yang kayak anak muda lah gitu. Nah ini bagi saya ini hal yang luar biasa gitu. Maksudnya kesenjangan antara kesepian diri dan ekspektasi eh, ekspektasi sosial ini yang mengakibatkan orang dia Ya, bisa ada dalam KLC ini Kak gitu. betul betul betul. Dan kalau misalnya nih saat ini generasi muda teman-teman kita sedang mengalami quarter life crisis, kira-kira bagaimana sih kita dapat menyikapi hal ini Pak Pendeta? Apakah kita lari atau ya justru ya dihadapi gitu? Gimana menurut Pak Pendeta? Oke, kalau larinya sejauh dari mana? Kalau lari dari Jakarta ke Papua, itu baru hebat kan Kak? Kalau masih Jabodetabek, aduh belum lah gitu. Iya, artinya sobat muda ingat cerita Yunus ya, ketika dia diberikan tugas tanggung Ya, jawab oleh Tuhan untuk menuju ke Niniwe, dia lari dari tanggung jawab itu, dia lari ke Tarsis. Lalu apa? Tuhan tangkap dia dibuangkan ke mulut ikan selama 3 hari karena dia lari dari tanggung jawab. Kemudian Tuhan memanggil dia, dan akhirnya dia pun selamat dan dia kembali untuk bisa melakukan tugas tanggung jawab untuk pergi ke Niniwe. Nah, sama halnya dengan kita, kalaupun ada setiap permasalahan yang terjadi, kenapa mesti lari? Artinya kita mesti berani siap menghadapinya. Mau suruh siapa lagi? Kalau maaf nih Kak, kalau moto orang Papua, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? betul. Ibaratnya kayak gitu. Iya. Jadi harus Nah, siap berani menghadapi. harus berani menghadapi ya Pak Pendeta ya. Iya Kak. Terus ada yang nanya nih Pak Pendeta dari teman-teman aku. Iya. Ada yang mau tanya, selain tanya Tuhan, apa tips mengambil keputusan yang tepat? Oke. Selain tanya Tuhan, apa tips untuk mengambil keputusan yang tepat? Kalau Ebit Gadi bilang, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Artinya, eh, tanya pada diri sendiri, saya mau move on nggak? Saya mau berubah nggak? Saya mau bangkit nggak? Ibaratnya kayak gitu. Karena kalau sudah tanya Tuhan, jangan tanya orang lain lagi. Tanya pada diri sendiri untuk bisa melangkah, berubah, bangkit, gitu, move on, gitu. Artinya tidak ada kata terlambat dalam hidup kalau mau coba, biarnya kayak gitu kan. Saya ambil contoh, seorang YouTuber ketika dia akan menjadi YouTuber, tidak mungkin dia langsung tiba-tiba kasih keluar salah satu
videonya lalu tiba-tiba 1000 like atau tiba-tiba langsung 1000 view, enggak. Viral. Proses, iya, viral nggak mungkin, paling proses gitu. Artinya semakin hari dia terus bangkit, move on, bangkit terus, pasti saya percaya gitu. Orang yang bukan artis aja, kalau artis-artis kan gitu, baru kasih keluar memang satu hari juga bisa, 1 menit bisa 1000 nonton, 2000 nonton, berpuluh-puluh nonton, langsung subscribe banyak. Tapi kalau kayak kita yang bukan siapa-siapa, ya proses itu yang harus kita coba gitu, harus terus bangkit. Saya pakai contoh itu sih, Kak. Oke. Lalu mindset seperti apa yang perlu kita tanamkan biar nggak membandingkan diri kita dengan orang lain, Pak Pendeta? Mindset apa, Kak, tadi? Mindset seperti apa? Mindset seperti apa yang perlu kita tanamkan supaya kita nggak membandingkan diri kita sama orang lain? Yang pertama yang tadi saya bilang, harus percaya diri gitu. Harus percaya diri, punya komitmen. Dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya juga bisa. Harus pakai modal berani dan untuk bisa. Walaupun mencoba segala sesuatu belum sempurna, tapi harus gitu. Jangan pakai kata saya nggak bisa. Biasa kan kita anak muda, enggak lah, kasih dia aja, saya nggak bisa. Jangan. Kalau belum coba, bener. Iya, gitu, Kak. Kalau sudah mindset kita sudah selalu ditanamkan seperti itu, sampai kapanpun tetap akan tertanam, saya nggak bisa, kasih dia aja, nggak bisa. Tapi ketika disuruh diberikan tugas tanggung jawab, harus bisa. Ibaratnya gini, pimpinan memberikan tugas tanggung jawab kepada bawahannya, tidak mungkin bawahannya mengerjakan langsung sempurna. Ada sesuatu yang mungkin salah, pimpinan akan bilang, tinggal rubah ini ya, ini yang salah, ini yang salah. Sama dengan kehidupan kita. Harus berani mencoba, berani mencoba. Gitu mungkin, Kak. Jadi, prinsip kalau dia bisa, saya bisa. Gitu. Walaupun talenta karunia yang Tuhan berikan berbeda-beda, tapi kita harus mencoba dulu, walaupun tidak sempurna, tapi harus berani mencoba. Gitu, Kak. Itu prinsip hidup saya sebenarnya. Betul. Jadi memang harus berani untuk mengambil tindakan juga ya, Pak. Bener, Kak. Nah, terus yang terakhir nih, Pak Pendeta. Iya, Kak. Kira-kira Pak Pendeta ada tips nggak buat teman-teman dalam menghadapi ketidakpastian hidup dan untuk berani menerima hidup saat ini, Pak Pendeta? Oke. Kalau buat tips untuk anak-anak muda ya, artinya untuk menghadapi setiap ketidakpastian hidup, secara khusus dalam setiap QLC ini, yang pertama, saya cuma bilang kenali diri kita sendiri, gitu. Saya lupa itu dulu iklan tahun berapa ya. Cari tahu dengan jarimu Telkom, ibaratnya kayak gitu. Jadi harus bisa mencari tahu diri kita, gitu. Artinya sabar dengan diri kita. Kenapa, Kak? Caranya gimana supaya kita bisa mengenali diri kita? Kita mengetahui kelemahan dan kekurangan kita. Mungkin kata orang ada, si A, si B. Kata orang kan banyak, kamu tuh kayaknya nggak bisa nyanyi, kamu bisanya di main musik ini. Kebanyakan kata orang, tapi ketika kata orang itu kita harus bisa mengenali diri kita. Oh iya ya, kayaknya saya mungkin fashionnya harus lari ke sini, ke musik, bukan nyanyi dan sebagainya gitu. Jadi lebih banyak mengenali diri sendiri. Apa yang kita lakukan ke depan, kelebihan kita di mana, kekurangan kita harus bisa mengetahui dulu. Bahkan juga ada evaluasi diri dalam kehidupan kita. Kan perjalanan kehidupan kita kan selalu punya. Kalau saya berdasarkan pengalaman ada sebuah evaluasi untuk bisa memotivasi. Oh kayaknya tahun ini saya di ini belum, tahun depan saya punya program kayak gini dan sebagainya. Jadi lebih banyak mengenal diri sendiri, siapa kita gitu. Yang kedua mungkin jauhkan diri dari pergaulan-pergaulan yang negatif. Kalau Tuhan bilang, Tuhan tidak pernah melarang orang untuk bergaul dengan orang jahat. Tuhan bergaul dengan siapa saja. Tetapi yang Tuhan larang adalah bergaul dengan perbuatan negatifnya, gitu. Nah, sama dengan kita. Bergaul dengan siapa saja untuk bisa saling menguatkan, saling memberi menerima. Tetapi yang dilarang oleh Tuhan adalah pergaulan negatifnya. Kalau tahu itu dia salah, kita tegur. Kalau emang dia tidak mau ditegur, ya kita angkat kaki, beratnya kayak gitu. Yang penting jauhkan diri dari pergaulan negatif, gitu. Yang ketiga, tips anak muda ini kan selalu gitu, Kak, pendam sendiri. Mau curhat ke orang tua susah, mau curhat ke teman juga lihat-lihat gitu kan. Jadi lebih baik harus bisa gitu, harus berani untuk pendem, harus berani untuk curhat ke Tuhan, dan ya mau tidak mau secara manusia kita cari orang yang bisa kita percaya untuk curhat gitu. Jadi jangan dipendam sendiri. Ada masalah harus bisa berbagi dengan orang lain. Gitu, Kak. Mungkin kadang kita nggak bisa mendem itu sendiri ya, Pak Pendeta ya. Betul, Kak.
Bahkan ketika kalau kita tidak keluarin unek-unek, tidak bisa curhat ke siapapun, itu menjadi beban, menjadi apa ya? Kalau bagi saya sih dia belum pas gitu, belum plong gitu. Jadi Benar, rasanya berat aja berat, gitu, kok ya. kayaknya perasaannya capek aja gitu ya Benar Bang Kak, Gita ya. benar. Jadi berusaha untuk bisa jangan pendam sendiri setiap permasalahan gitu. Karena nanti pendam sendiri tidak tahu mau curhat ke siapa, buntut-buntutnya maaf. Biasalah nonton televisi kan kasus terjadi, bisa bunuh diri, bisa stres, Betul. depresi dan sebagainya. Jangan sampai kayak gitu sebagai anak muda, anak Tuhan. Dan mungkin yang terakhir artinya cari hobi Kak, gitu. Hobinya saya itu apa? Oh, Jadi lebih banyak memperbanyak hobi itu. Itu bagi saya sih. Jadi kalau menggali menggali, kemampuan sih Gita ya. iya benar Kak. Jadi gitu, hobi yang sudah menurut saya passionnya di sini, terus gali itu untuk memperdalam. Dan yang terakhir Kak, maaf, jangan selalu Ya, membandingkan diri kita, akhir. jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita beda, tetapi kita punya keunikan masing-masing yang mungkin tidak sama, itu Dari prinsip. Pak Pendeta Dani soal quarter life crisis, kita bisa banyak banget belajar dari Pak Pendeta dalam menghadapi masa muda ini. Memang sangat banyak tantangan dan cobaan yang harus kita lewati, tapi kita harus tetap yakin seperti tadi kata Pak Pendeta, kita harus percaya diri, kita harus mengenali kemampuan diri kita juga, dan harus berani mengambil sebuah tindakan. Dan juga kita juga harus bisa punya cara pandang yang lebih dewasa ya Pak Pendeta. Iya benar Kak. Nah, terima kasih banyak nih kepada Pak Pendeta Dani yang sudah meluangkan waktu dan ide-idenya untuk masa depan para generasi muda yang lebih baik yang ada di sini. Dan terima kasih juga untuk generasi muda yang telah mendengarkan episode podcast Masa Muda saat ini. Dan satu quote dari aku, jangan pernah takut untuk bersinar karena dunia membutuhkan sinarmu. Guys, for watching. Jangan lupa like and subscribe-nya and lonceng notifikasinya untuk video-video berikutnya.